Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Hajar Maratus Solihah, dosen Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan keterampilan klinik pemeriksaan fisis paru. Assalamualaikum Pak, saya dengan Dr. Hajar. Bapak dengan siapa? Pak Wahyu. Iya, Pak Wahyu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisis paru. Selama pemeriksaan tidak akan menemukan rasa sakit. Namun jika ada yang kurang nyaman, Bapak bisa memeriksakan kepada saya. Pemeriksaan fisis ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemeriksaan fisis bagian depan paru atau dada, nanti pada posisi berbaring. Kemudian untuk pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan paru bagian belakang atau punggung dan posisinya dalam posisi duduk. Apakah Bapak berkenan? Ya, baik Pak Wahyu, izin untuk Bapak bisa melepaskan baju terlebih dahulu, kemudian silakan berbaring ya Pak ya. Kemudian sebelum pemeriksaan saya izin untuk aseptik tangan dulu dengan 6 langkah menurut WHO. Posisi pemeriksa di sebelah kanan pasien. Pertama adalah pemeriksaan fisis dinding toraks anterior, diawali dengan inspeksi. Kemudian pada proses inspeksi yang kita nilai ada dua bagian, di mana inspeksi dalam keadaan statis dan juga dinamis. Yang pertama dilihat adalah inspeksi dalam keadaan statis, yang dinilai adalah bentuk dadanya simetris atau tidak, kemudian apakah ada kelainan pada toraks, baik benjolan ataupun adanya luka bekas operasi dan lainnya. Kemudian dilakukan inspeksi dinding dada dalam kondisi dinamis. Yang pertama adalah kita menghitung frekuensi nafasnya. Frekuensi nafas dihitung selama 1 menit. Kemudian dilakukan pemeriksaan jenis pernafasannya, apakah pernafasannya abdominal torakal atau torakal abdominal, dan juga dilihat apakah ada pernafasan abnormal. Yang ketiga adalah gerakan dinding dadanya, apakah dinding dada toraks kiri dan kanan ketika inspirasi dan juga ekspirasi apakah simetris atau tidak. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi dinding dada anterior, di mana kita akan meraba pada dinding dada anterior apakah ada nyeri tekan atau tidak. Pak, jika nyeri bilang ya Pak, ada nyeri Pak? Nggak ada. Ada nyeri? Ada nyeri? Nggak ada. Ada nyeri? Nggak ada. Baik. Berikutnya adalah pemeriksaan pengembangan rongga toraks. Pemeriksa menempelkan tangan pada dinding toraks bagian bawah dengan kedua ibu jari bertemu pada garis sternal dan jari lain mengarah ke sisi kiri dan kanan dinding toraks. Kemudian pasien diminta inspirasi dalam sambil pemeriksa memperhatikan pergerakan dari kedua ibu jarinya. Apakah pergerakan simetris atau ada yang tertinggal. Baik Pak, boleh tarik nafas dalam Pak. Oke, kemudian dihembuskan dan didapatkan hasil pemeriksaan pengembangan rongga toraks, pergerakan pada dinding dadanya simetris untuk di kanan dan kiri. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan taktil fremitus, dimulai dari bagian apex, kemudian medial dan juga pada bagian basal paru. Kemudian pada pemeriksaan tersebut dibandingkan paru kanan dan paru kiri secara simetris sambil pasien diminta untuk mengucapkan kata 77. Tangan pemeriksa diletakkan pada bagian apex paru-paru dan pasien diminta untuk mengatakan 77. Bisa mengatakan 77 Pak? 77. Oke. 77. Lagi Pak? 77. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dinding toraks anterior, di mana dilakukan perkusi pada kedua dinding dada, anterior kiri dan kanan, mulai dari superior hingga ke inferior, kemudian dibandingkan keduanya. Dilakukan perkusi pada 6 titik kanan dan kiri, dimulai dari kanan. Secara bergantian, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan penentuan batas paru dan hepat dan juga diafragma. Dilakukan perkusi pada linea mid clavicularis kanan ICS kedua, dicari perubahan suara dari sonor ke peka, dari superior ke inferior,
Didapatkan perubahan suara dari sonor ke pekak pada dilakukan pemeriksaan untuk mencari batas paru dan diafragma kiri. Dilakukan perkusi pada mid clavicularis kiri ICS kedua, dicari perubahan suara dari sonor ke timpani dimulai dari superior ke inferior. Ini adalah perubahan suara dari sonor ke timpani. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi paru. Stetoskop diletakkan pada dinding toraks dan minta pasien untuk bernapas panjang. Dilakukan auskultasi pada 6 titik kanan dan kiri pada dinding toraks anterior. Tarik nafas. Nafas panjang. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan dinding toraks posterior. Pasien diminta untuk bangun dan duduk di bed pemeriksa. Boleh bangun, Pak, dan duduk. Posisi pemeriksa berada di belakang pasien. Inspeksi dalam keadaan statis. Yang kita amati adalah dinding toraks posterior. Adakah kelainan bentuk, deformitas, atau dinding dadanya simetris atau asimetris. Kemudian pemeriksaan kedua adalah mengamati bentuk dari tulang belakang pasien. Adakah kelainan bentuk seperti kifosis, lordosis, ataupun skoliosis. Adalah pemeriksaan inspeksi dalam keadaan dinamis, di mana yang diamati dan dibandingkan adalah pergerakan dari dinding dada toraks posterior kiri dan kanan. Apakah sama dan dilihat apakah ada sisi yang tertinggal saat bernapas. Kemudian yang kedua mengamati ada tidaknya retraksi pada interkosta, baik di paru-paru yang sebelah kanan dan juga pada interkosta yang sebelah kiri. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi dinding toraks posterior. Pemeriksaan pertama adalah meraba ada tidaknya nyeri tekan pada 4 titik paru-paru posterior. Pak, ada nyeri? Nggak ada. Ada nyeri? Nggak ada. Ada nyeri? Nggak ada. Ada nyeri? Nggak ada. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pengembangan rongga toraks. Pemeriksa menempelkan tangan pada dinding toraks bagian bawah dengan kedua ibu jari bertemu pada ketinggian kosta ke-10 dan jari lain mengarah ke sisi kiri dan kanan lateral dinding toraks. Kemudian pasien diminta untuk inspirasi atau bernapas dalam sambil pemeriksa memperhatikan pergerakan dari kedua ibu jarinya. Apakah pergerakan simetris atau ada yang tertinggal. Bapak boleh tarik nafas panjang. Oke, dihembuskan. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan taktil fremitus, mulai dari apex, medial, dan juga basal. Dibandingkan kiri dan kanan secara simetris sambil pasien diminta untuk mengucapkan kata 77. Pak, bisa bilang 77? 77. Lagi? 77. Lagi? 77. Lagi, Pak? 77. Pemeriksaan selanjutnya adalah perkusi dinding toraks posterior. Dilakukan perkusi pada dinding toraks kanan dan kiri mulai dari superior hingga ke inferior dengan 7 titik perkusi. Perkusi dilakukan pada 7 titik di dinding posterior, dilakukan secara bergantian kanan dan kiri sebanyak 7 titik. Titikkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi dinding posterior toraks. Dilakukan pemeriksaan mulai dari bagian superior hingga ke inferior, simetris kiri dan kanan. Dilakukan pemeriksaan auskultasi titik pertama. Bapak bisa tarik nafas. Oke, dibuang. Tarik nafas lagi. Dibuang. Tarik nafas lagi, Pak. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi.
Tarik nafas lagi, Pak. Dan didapatkan hasil pemeriksaan auskultasi dinding toraks, suara nafas vesikuler. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi pada daerah interskapular kanan dan kiri. Pasien diminta untuk menarik nafas. Dan didapatkan suara nafas normal bronkofasikular. Pak Wahyu, pemeriksaan fisis paru hari ini sudah selesai. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal, tidak ada kelainan. Kemudian selanjutnya saya izin untuk melakukan cuci tangan aseptik 6 langkah WHO. Demikian keterampilan klinis pemeriksaan fisis paru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.